أهل الملك وأهل لا إله إلا الله وعباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى حبيب عبد الله بن علوي الحداد وحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمنا وسلف الصالح وقطب الزمان بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya man maqalidul umur kulluhu biyadihi wa ilahi yurja'ul umur kulluh. Ya Fatsahu ya Alim, ya Fatsahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna min ladunka ilma waftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa ahlana wa auladana wa ahbabana min ibadika as-salihin wa min ahli al-ilmi wal hikmati wal hadis wal qur'anil karim mubarakin mahmudin fid darain waj'alna qurrata 'ain li sayyidil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya fatsahu ya alim amin amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Bab yang keempat, fitratul insani la tusaddiqu ada ta'addudal ilahi bil alam, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia, fitrah manusia yaitu tidak akan meyakini berbilang-bilangnya Tuhan, yaitu di alam semesta ini.
itu dia kita apa? Fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya manusia tidak akan meyakini berbilang-bilangnya Tuhan di alam semesta. Bab yang keempat ini adalah termasuk daripada adillatu tauhidur rububiyah. Adillatu tauhidur rububiyah yaitu dalil tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb itu adalah Rabb yang Esa, Tuhan yang Esa. Esa Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Makanya kemarin sudah dibahas tentang Rabb, makna Rabb. Makna Rabb itu adalah makna yang sangat umum. Bisa dikatakan Dia Tuhan, Dia Sang Pencipta, Dia Sang Pengatur, Dia Sang segala-galanya. Nah, maka bab yang keempat ini yaitu fitratul insani la tusaddiqu ta'addudal ilahi bil alam. Fitrah manusia tidak akan meyakini berbilang-bilangnya Tuhan di alam semesta ini. Kalau di bab yang ketiga kita membahas yaitu suatu dalil wujudul ilah atau wujudullah atau wujudul khaliq, yaitu dalil yang menunjukkan Allah itu ada, Sang Pencipta itu ada. Nah, maka yang bab yang keempat ini yaitu tauhidur rububiyah. Dalil yang akan kita jelaskan bahwasanya sebenarnya fitrah manusia sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meyakini berbilang-bilangnya Tuhan di alam semesta ini. Itu sudah fitrah saja kita. Di dalam kitab Al-Ihya juz pertama Al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin, beliau memulaikan. Kata beliau, rukun pertama daripada rukun-rukun iman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun pertama. Makanya ada di kita apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal dalam agama itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Di dalam kitab Al-Ihya Al-Imamul Ghazali beliau menguraikan bahwasanya rukun pertama daripada rukun-rukun iman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak berbilang-bilang. Pokoknya Allah itu adalah satu-satunya tidak pencipta alam semesta alam. Pembahasan tentang ini di kita adalah 10 pokok. Pertama yaitu wujud. Sepaling pertama dalil yaitu yang kita ambil adalah dalil Al-Qur'anul Karim, yang mana menyebutkan fitrah insan, fitrahnya manusia itu tidak akan membenarkan berbilangnya yaitu Tuhan semesta alam itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa jami'a la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan wajahmu. Hadapkan wajahmu, hadapkan pikiranmu, hadapkan yaitu hatimu, hadapkan kata Allah. Lid-dini hanifa, bagi agama yang lurus. Apa dihadapkan? Fitratallahi allati fataran nasa jami'a, yaitu hadapkan otakmu, pandanganmu, pikiranmu, hatimu kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada manusia. Jadi apa? Kita itu sudah diberikan oleh Allah taala fitrah. Maka Allah taala gunakan. Maka cara bahasa kitanya itu apa? Istilahnya itu hidupkan. Hadapkan wajahmu, pikiranmu, otakmu, hatimu bagi agama Allah yang lurus, yaitu ke fitrahnya Allah, yang mana Allah telah memberikan fitrah kepada manusia. La tabdila li khalqillah, jangan merubah daripada fitrahnya Allah. Allah telah memberikan fitrah di dalam diri manusia itu, ya kita fitrah yang bersih pasti, yaitu mengakui akan adanya Sang Pencipta tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah Allah andaki. Cakap ibaratnya contoh fitrah yang lain, lading itu melukai, lading itu bisa memotong. Nah begitu pula fitrah di dalam diri manusia sebenarnya akan menerima cuma Allah itu adalah Tuhan yang satu, Pencipta itu cuma satu. Ada mau bilang, jadi secara logika amun berbilang itu cakap bahasa kita ada masuk logika. Amun berbilang-bilang Tuhan tadi. Dzalika dinul qayyim, itulah kata Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang mana mengakui Tuhan cuma satu. Yang tidak mengakui Tuhan yang satu itu cuma orang yang tidak beragama. Komunis di kita, otaknya hanya ada di mana. Tapi sebenarnya di dalam fitrah yang terdalam, sebenarnya dia itu akan bisa menerima karena sudah fitrahnya. Jangan bahasa kita membayar yakinan itu pada yakin bujur juga, karena ada sebab aja mereka itu tidak mengakui akan fitrah adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah yang lain apa? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, kata Allah, alastu bi rabbikum bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjanjian, Allah jadikan fitrahnya oleh manusia itu apa? Yaitu Allah taala alastu bi rabbikum, langsung aja menyambut bala syahidna, iya kami menyaksikan, kami yaitu mengakui bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diberikan fitrah. Jadi fitrah manusia itu sudah saja kita ada menampung, bisa menerima akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Ma min mauludin, tiada yang lahir manusia itu, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, melainkan kita terlahir di atas fitrahnya. Namun bisa saja kita tidak berjalan atas fitrahnya itu, fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya yang bisa kita menjadikan dia menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Atau aja kita kias yang lebih melebar, setiap insan itu dilahirkan terlahir secara fitrah, namun bisa kuitannya yang merubah, bisa pakaiannya, bisa dangsanaknya, bisa lingkungannya. Namun fitrah pertama manusia itu adalah bersih. Cakap bahasa kita terlahir atau hendak di hutan, pasti tetapnya akan ada timbul. Tak kala kita balik berakal, maka mengakui fitrahnya bahwasanya Tuhan itu hanya satu, bahwasanya kenapa pencipta alam dan lain-lain sebagainya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah fitrah, itu sudah fitrah kita. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Namun itulah kita berjalan waktu, terkadang manusia itu dilupakan dengan fitrahnya. Ya sebab lingkungan tadi atau apa-apa jika yang lainnya. Namun walaupun berjalan waktu, terpengaruh lingkungan, terpengaruh apapun, tetap karena sudah fitrah, efeknya itu masih ada. Andainya kita mendengarkan Al-Quran, penjelasan Al-Quran, diberikan kita argumen-argumen yang jujur, pasti akan menerima. Karena fitrahnya kayak itu. Agama yang lain yang bahasa kita baru dalil argumen. Umpamanya Nasrani kan dalil apa? Atau umpamanya Majusi kan dalil apa? Kita cakap bahasa kita tuh nama matanya tuh mencari titik kebenaran. Ayo kita mencari titik kebenaran, cari dalil-dalil, maka pasti ujung-ujungnya adalah agama Allah yang terlahir adalah dinul Islam yang paling bisa diterima oleh logika, secara logika. Kalau kita di ulah-ulah ada umbah di kita, cakap bahasa hanya berdebat gitu mah. Kita debat nih, umpamanya ulama siapa, kita ulama orang Islam debat secara hukum. Hanya suruh inya pikirkan, maka pikirannya akan keluar. Jadi kita fitrah yang asal. Sebenarnya Tuhan itu tidak berbilang hanya satu tadi. Apalagi kita dianuan-anuan. Makanya berapa banyak orang yang di barat, orang yang jenius, yang pintar-pintar, akhirnya masuk agama Islam. Karena memang fitrahnya sudah seperti itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat An-Nahl kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah yang mengeluarkan
Kamu dari perut ibumu lain bidan. Amunnya hendak keluar bidan gaya apa? Keluar aja. Aku mati di dalam daripada keluar udah bayinya selesai. Pada dia yang lahir lagi. Tapi itu semuanya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian yang dulunya kalian berada di dalam perut ibumu. Allah yang mengeluarkan. Buktinya kita banyak orang yang kata bidan, ya lahir lagi. Bidan itu wasilah aja, wasilah. Makanya buat orang yang lagi hamil banyak dipikir, banyak dibesarah, insya Allah udah. Ada rasa takut, maka takut itu serahkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang aja keluar ambil bidan, manusia ada bidan. Manusia cakap manusia ni macam contoh binatang ada dia lagi. Ada dokter orang ni bidan ni ada payung, tapi Allah Taala akan mengolahkan dia, akan mengolahkan dia. Cakap contoh dia kita binatang ada dia bidan binatang tu ada yang tak keluar bintang jalan ada juga. Itulah yang kita dapat sebenarnya Allah semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita disuruh menggunakan fitrah kita, akal kita. Allah lah yang mengeluarkan kalian daripada perut ibu kalian sehingga terlahir. La ta'lamuna syai'a. Tak kala keluar kita. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada kali itu tahu apapun sesuatu kan tidak tahu. Tapi sudah diandaki fitrah tadi. Apa fitrahnya? Bisa menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menerima. Diandaki Allah Ta'ala memori yang kosong di kita. Sehingga memori itu andainya kita mata ini melihat, maka bisa kita merekam. Andai telinga mendengar, maka akan bisa kita semuanya terpasang di dalam memori kita. Dan itu sudah dalam fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena sudah dianukan Allah Ta'ala fitrah tadi, alatnya sudah lengkap juga, mata, telinga. Andai manusia itu melihat-lihat, mendengar-dengar bujur-bujur, iya tadi pasti akan mengakui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Pasti itu. Yang muskilah ini apakah dia menggunakan mata telinga dengan sebenarnya. Pada sudah fitrahnya sudah Allah anuakan. Jangan bisa-bisa kita fitrah itu apa? Sudah Allah sediakan kita. Gunanya itu. Gunanya tinggal kita mata kita, dua mata suruh banyak-banyak melihat akan ayat-ayatnya Allah. Telinga disuruh banyak-banyak mendengar akan tentang kebesaran Allah Subhanahu. Amun direnungi aja timbullah suatu keyakinan, yaitu fitrah yang pertama sebagaimana sebelum terlahir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, apakah aku melain Tuhanmu? Apakah aku bukan penciptamu? Apakah aku bukan Rabbmu? Amun Rabb, yaitu lebih luas lagi. Makanya di dalam Al-Quran para anbiya itu banyak menyebutkan kata Rabb tadi. Rubah Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak kata-kata Rabb di dalam Al-Quran. Karena kata-kata Rabb itu adalah sangat mencakup
daripada segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya istighfar bagi Nabi ya. Jadi kenapa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ada Rabbnya, ada Rabb. Di dalam al sembahyang, di dalam surah Al-Fatihah yang mana terhimpun segala sir rahasia, di dalam surah Al-Fatihah diadakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan hendak Allah mengatakan alhamdulillahi rabb, umpamanya alhamdulillah khaliqil alamin, pencipta alam. Tapi yang pencipta khaliq kayaknya terlalu sempit bahasa kita. Namun rabbil alamin, dia Allah yang menciptakannya, dia Allah yang mengaturnya, dan segala-galanya Allah lah saja kita. Nah makanya kata Rabb itu luar biasa. Ya Rabb, ya Rabb. Nah itu kata-kata kita memanggil seperti ya Rabb itu seolah-olah disebutkan oleh para ulama itu memanggil, menyeru Allah dengan semua sifat-sifatnya. Menyeru semua itu nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan lagi sebelum terlahir sudah Allah maafkan. Allah stubidapikum. Jadi kita apa? Bala syahidna. Namun tak kala lahir Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la ta'lamuna syai'an. Tak kala kalian terlahir, kalian itu kada tahu apa-apa. Jika bahasa kita hendak makan kada tahu apa-apa, kada tahu apa-apa. Itu Allah ingin mengajarkan. Nah, nanti Allah Ta'ala bahasa kita nih, engkau akan bisa menerima segala macam-macam karena sudah aku letakkan fitrah di dalam diri itu. Sudah sehingga jika bahasa lain lagi, seseorang itu bisa jadi alim bukan karena keturunan alim, bukan, tapi karena ada fitrah yang menerima tadi. Kalau umpamanya aku ini atau umpamanya aku ini ada keturunan tuan guru, Bang. Jadi sia-sia masuk anak umpamanya nih aku untuk sia-sia. Ada sia-sia. Kenapa ada sia-sia? Sudah fitrahnya. Apabila kita itu menuntut ilmu, apabila kita menggunakan pandangan dan pendengaran, maka akan bisa menerima ilmunya Allah. Menerima jadi kenapa? Tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan rububiyah, yaitu jadi kenapa? Sejenis sifat ketuhanan, dan bisa menerima. Ada yang tidak bisa. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah tadi di mana? Bahwasanya Allah Ta'ala sudah kita mantap, kita gali pulang. Di mana dalilnya bahwasanya adanya fitrah yang sudah Allah ciptakan tadi? Pertama, kita dapati bahwa pada asalnya manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang itu di atas kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Mulai zaman Nabi Adam kita sampai hari kiamat kan nanti. Karena sudah fitrahnya, kenapa? Ada kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Adapun ada pemikiran orang yang tidak beragama, itu ya kita munculnya, yaitu belakangannya, dan itu pun minoritas, sedikit kelompoknya, sedikit.
Itu pun amun kita baruan pulang, yakinnya mereka itu bisa 50% aja. Kita masih mengambang tadi. Bujur kata Tuhan itu hanya satu. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara perkara bukti adanya dalil fitrah, kita dapati di berbagai penjuru dunia, baik dari suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda, serta generasi demi generasi. Nah, pada umumnya ada tempat khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Secara kita logika, di mana-mana pasti ada tempat ibadah. Tempat ibadah. Nah, disitulah kita fitrah berarti apa? Adanya keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan itu ada. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, jadi apa? Bukti-bukti dari fitrah itu sehingga di kita ulama itu ada merumuskan suatu rumus. Yang pertama, bukti dari fitrah itu apa? Disebutkan rumus pertama yaitu mabadiul ilmi darurah, yang mana disebutkan ada ilmu-ilmu dasar yang mana seseorang mengetahui dengan sendirinya tanpa kita penelitian, tanpa pengamatan, karena ada dasar tadi, ada saluran, yaitu fitrah yang akan kita mengakui adanya Tuhan semesta alam. Pertama, contohnya akan timbul di kita, akan timbul sesuatu itu karena sebab. Umpamanya berdarah itu pasti ada sebab. Oh, karena latih itu fitrah ngarannya. Pada mau berdarah seorang, pada menolak akal fitrah manusia itu. Ini berdarah seorang akan dengan menerima. Karena berdarah seorang ditahuninya, oh tas saya latih. Nah itu fitrah aja, kita kadang berpikir aja bila berdarah ada sebab. Ada sebab. Atau umpamanya secara fitrah satu itu lebih sedikit daripada tiga, itu fitrah pasti mengatakan satu lebih sedikit. Akan jadi dilongi disebutnya itu tiga, mana nyata ya satu lebih sedikit. Itu yang mabadi ilmu darurat namanya, ilmu dasar secara mudah. Jadi fitrah manusia pun seperti itu. Bahwasanya mustahil tidak mengakui adanya pencipta Allah, pencipta alam itu cuma satu, mustahil. Karena ada dalil-dalil yang disebutkan amun bahwasanya pencipta itu berbilang kayak apa? Nah, di dalam Al-Quran pun disebutkan kacau balau. Nah, karena sudah jadi Isya, karena kita sambung, yaitu fitratul insan la tusaddiqu ta'addudal ilahi bil alam, bahwasanya fitrah manusia itu tidak akan membenarkan berbilangnya Tuhan itu di alam semesta ini. Namun sudah yakin, maka tiada lain seorang orang yang beriman pasti hatinya cuma dipautkan kepada Tuhan yang satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala hijab-hijab sehingga diberikan kita yaitu ilmu yakin, haqqul yakin,
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqina. Allahumma rzuqna kamalan mutaba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin waj'alna ya qurrata 'aini sayyidil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.